Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Ya, pemirsa, selain BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN juga mengingatkan untuk waspada potensi banjir besar karena hujan ekstrim di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi sejak 19 hingga 20 Februari. Apa saja catatan LAPAN untuk cuaca ekstrim di Jabodetabek ini? Kita sudah terhubung dengan Kepala LAPAN, Thomas Jamaludin. Pak Thomas, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Thomas, sejauh ini bagaimana proyeksi dan kondisi cuaca dari tampilan satelit Sadewa sampai sore hari ini untuk proyeksi esok hari? Ya, jadi Sadewa adalah aplikasi satelit based disaster early warning system atau sistem peringatan dini berbasis satelit yang dilengkapi juga dengan model atmosfer. Dan dalam 2 hari terakhir ini memang aktivitas pembentukan awan di sekitar Jakarta, Tangerang, Bekasi itu sangat intensif terutama pada dini hari. Terutama ini dipacu oleh fenomena cross equatorial northerly surge atau angin dingin dari utara yang kemudian bertemu dengan kondisi atmosfer yang relatif hangat dari daratan di sekitar Jawa bagian barat. Ini yang kemudian membentuk awan yang cukup intensif di sekitar Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Dan itu kejadiannya pada dini hari. Jadi memang diwaspadai, termasuk nanti malam ini pun, ini mulai tengah malam, kemudian sampai dengan dini hari, itu wilayah sekitar Tangerang, Jakarta, dan juga Bekasi itu akan diguyur hujan, sehingga memang ini harus diwaspadai. Ketika Anda katakan bahwa mungkin malam ini juga terjadi curah hujan yang cukup tinggi, BMKG sempat menyatakan agar warga Jabodetabek waspada hingga tanggal 25 Februari. Apakah sinkron dengan catatan LAPAN sendiri sampai tanggal 25 Februari, apakah intensitasnya akan meningkat dengan jangkauan yang meluas atau justru sebaliknya, Pak Thomas? Ya, Sadewa ini memperkirakan sampai dengan 3 hari ke depan. Berarti tanggal 20, kemudian 21, 22. Jadi belum sampai dengan 24, 25 ya. Ya, tetapi kecenderungannya ini akan berlanjut kondisi ekstrim pada dini hari ini. Memang ada kecenderungan dari segi intensitasnya itu agak menurun, tetapi tetap harus diwaspadai. Bisa dijelaskan penelitian LAPAN tentang cuaca dan hujan ekstrim di tahun ini mengapa agak berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, sesungguhnya tahun 2021 yang terkait dengan fenomena cross equatorial northerly surge itu juga terjadi tahun 2020. Kita masih ingat di awal tahun 2020 itu juga terjadi pembentukan awan hujan yang sangat intensif di sekitar Jakarta dan sekitarnya, dan itu pun hampir sama polanya dipicu oleh fenomena cross equatorial northerly surge atau angin dingin dari utara yang melintasi ekuator. Itu sebabnya ketika LAPAN silakan dilanjutkan, Pak. Ketika LAPAN mendapati indikasi bahwa fenomena mirip seperti awal tahun 2020 itu, kemudian memang memberikan peringatan karena ini kejadiannya dini hari. Biasanya warga kurang waspada ketika itu dini hari karena memang umumnya itu adalah waktu beristirahat. Masih tertidur. Jadi tanggal 19, 20 dan mungkin beberapa hari ke depan ini memang perlu diwaspadai curah hujan yang cukup tinggi pada dini hari. Selain wilayah Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, wilayah mana lagi yang harus mewaspadai fenomena ini, Pak Thomas? Ya, kalau dilihat dari Sadewa, ini memang untuk wilayah khususnya yang sekitar Jakarta, yaitu adalah wilayah sekitar pantai utara Jawa bagian barat. Tapi kemudian juga di wilayah sekitar Jawa Barat itu di Tasik juga intensitasnya cukup besar. Kemudian di
beberapa wilayah yang lain, karena ini juga sebenarnya untuk di wilayah yang lain itu juga ada siklon tropis di dekat Filipina. Ini terutama wilayah-wilayah yang terpengaruh di sekitar Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku ini juga memang perlu diwaspadai. Baik, informasi ini sudah disampaikan ke pihak terkait mana saja Pak untuk melakukan perencanaan dan juga langkah antisipasi? Ya, Lapan juga berkoordinasi dengan BNPB dalam pemanfaatan Sadewa ini. Dan tim analisis dan reaksi dan analisis bencana Lapan ini juga melakukan pemantauan, terutama untuk wilayah-wilayah dengan kondisi curah hujan yang tinggi dan itu bersifat persisten atau berlangsung waktu yang lama. Baik, ini yang Pak perlu Thomas Maludi. diwaspadai. Terima kasih banyak untuk informasinya di Prime Time News. Semoga bermanfaat bagi pemirsa kami.